jimate wong Islam ben selamat telu. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian semua ben selamat dua pusaka, dua pegangan, dua jimat. Kamu nggak akan sesat asal pegangi itu. Tapi kalau kamu nggak megang itu, celaka. Jimat pertama beres, nggak ada masalah. Jimat kedua dahulu ada masalah. Jimat kedua beres. Jimat ketiga, makanya kami mohon kepada negara, pemerintah bentuk tim yang ngaku-ngaku dites DNA, akhlaknya ngamuan, takbir, plak, presiden goblok. Kenapa penelitian nasab itu perlu? Kalau itu selesai, maka pemerintah mungkin atas nama Menteri Agama plus MUI didukung NU Muhammadiyah menyatakan ini keturunan, ini bukan, biar jelas. Kalau itu iya, Masya Allah, 3 jimat terselamatkan. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kita muliakan, samenika wekdal pangandika dawuh saking Hadratus Syekh Rama Ki Haji Mastuki Marzuki Mustamar, wekdal saha panginan kita aturaken mugi-mugi mbeta berkah lan manfaat dhateng kita sedaya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dumateng para kiai, para masyayikh, para sepuh, para punyai ingkang minulya, muga-muga sehat, panjang umur, barokah, manfaat. Amin Allahumma amin. Sedherek kawula saking pemerintah, Pak Camat, saking Kapolsek, saking Pak Danramil, Pak Lurah, DPR sedaya mawon, muga-muga Kebumen makmur, Kebumen aman, Kebumen barokah, Kebumen semakin islami, Kebumen semakin ahlus sunnah wal jamaah, Kebumen semakin NU, dan dianugerahi pemimpin yang kader NU. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya khususipun pengurus NU, Musliman, Ansor, Banser, Fatayat, muga-muga sedaya sehat, yatrane kathah, padang pikirane, ayem atine, sakinah keluargane, barokah sedayane. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Maulid diadakan dalam rangka meningkatkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada siapapun apapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Kanjeng Nabi tentu juga cinta Islam. Cinta Kanjeng Nabi juga tentu cinta Al-Quran dan Sunnah. Cinta Kanjeng Nabi tentu cinta anak putune Kanjeng Nabi. Cinta Kanjeng Nabi, cinta muridnya Kanjeng Nabi, yaitu para sahabat. Cinta Kanjeng Nabi, cinta siapapun yang meneruskan perjuangan Nabi,
mewarisi ilmu nih Kanjeng Nabi, yaitu para ulama, para kiai. Semuanya itu cinta Quran, cinta hadis, cinta sunnah, cinta ahlul bait, cinta anak putune Nabi, cinta sahabat, cinta ulama, cinta kiai, semuanya dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pentingkah mencintai Nabi? Penting napa mboten? Penting sak pol-pole. Satu, bermodal cinta orang bisa masuk surga jejer bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis sahih. Sahih. Apa hadisnya? Ada seorang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi, kapan kiamat niku? Nabi balik bertanya, "Ma'addattalaha?" Kamu kok tanya kiamat? Emang sudah persiapan? Apa persiapanmu menghadapi kiamat? Jawab orang itu, "Ma'addattulaha min katsiris sholati wasyam." Persiapan saya, andalan saya untuk menghadapi kiamat bukan poso saake-ake, bukan sholat sunat saake-ake. Nah terus apa persiapan sampean? Walakinni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Saya meskipun sholat sunat titik, tahajud arang-arang, mungkin yo mboten tahu. Nah gitu. Poso Senin Kemis rakwat. Saya meskipun arang-arang sholat sunat, arang-arang poso sunat, punya andalan, punya jimat untuk bisa menghadapi kiamat. Apa itu? Sayalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Orang kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta. Monggo bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani ya Rasul ya rafi'a syani wad daraji atfatay alami ya uhailal judi wal karami wasafinul linnajati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sali wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Bareng-bareng Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asali wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Para jamaah, begitu orang itu jawab, andalan saya menghadapi kiamat, saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Saya jamin kamu nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kita meskipun awam, meskipun bodoh,
Maca Quran mboten lancar. Ngene apa nggih? Ndonga dawa-dawa mboten saged. Leres? Wiritan dawa mboten kuat. Nggih. Muga-muga karena maulid bukti cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muga-muga mlebet swarga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, cinta Rasulullah harus, tidak bisa tidak. Imanmu tidak sempurna sebelum mencintai Rasul melebihi yang lain-lain. La yu'minu ahadukum, halo? Ojo nyawang wong mlaku. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsih wa waladih wa walidih wan nasi ajma'in. Imanmu sungguh tidak bisa sempurna kecuali kamu mencintai saya, kata Nabi, lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Taat orang tua wajib, birrul walidain wajib, tapi kalau sampai orang tua ngajak maksiat, ya sepurone. Lebih penting mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh anak mentaati orang tua, bawahan mentaati atasan, rakyat mentaati pemerintah, kalau itu maksiat kepada Allah. Alhamdulillah pemerintah Indonesia tidak mengajak maksiat. Enggak ada undang-undang, enggak ada aturan, enggak ada perda. Ayo minum minuman keras, ada? Ayo berzina, ada? Ayo nyolong, ada? Ada napa mboten? Taat Allah, taat Rasulullah di atas ketaatan kepada yang lain. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika orang itu lebih mencintai Kanjeng Nabi daripada mencintai dirinya sendiri, anaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kalau orang itu mencintai orang lain krono ganteng, Bu, sampean kali garwane cinta mboten? Cinta mboten? Padahal garwane panjenengan gak ada apa-apanya dibanding gantengnya Rasulullah. Lelek wong lanang rada duweh-duweh ngene. Sampeyan mencintai lalu tidak mencintai Rasulullah, ya keblinger lah. Halo. Kalau suami saja enggak terlalu ganteng saya cintai, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ganteng seluruh dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demi Allah, ma ajmala minka, enggak ada orang yang lebih ganteng dari engkau Muhammad yang pernah dilihat oleh mata saya. Halo? Kalau orang mencintai orang lain karena akhlaknya, garwa kula sae, akhlake sae, tawadhu, andap asor, Rasul akhlaknya paling sae. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah saja memuji, sungguh Muhammad akhlakmu sangat agung. Siti Aisyah dalam Sahih Bukhari menuturkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Quran itu sudah. Halo? Cinta orang karena gantengnya, Rasulullah yang paling ganteng. Cinta orang karena akhlak adab budi pekertinya, Rasulullah orang yang akhlaknya paling mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cinta orang karena jujurnya,
cinta orang karena amanahnya, cinta orang karena cerdasnya, pinter, alim. Rasul yang paling fatonah, Rasul yang paling sidik, Rasul yang paling amanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh cinta yang lain, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau cinta orang karena jasa-jasanya, orang Indonesia cinta Soekarno, berjasa memproklamasikan, memerdekakan Indonesia. Orang NU cinta takzim mahabbah kepada Mbah Hasyim Asy'ari karena mendirikan NU, menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta nomor mboten. Orang NU cinta Gus Dur, ya bangga. Cucu Mbah Hasyim yang berhasil jadi presiden, bangga jadi orang NU. Nah, kalau cinta orang karena jasa-jasanya, enggak ada orang yang jasanya melebihi kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kiai Ahmad Dahlan berjasa bagi Muhammadiyah. Mbah Hasyim Asy'ari berjasa bagi warga NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bung Karno, Bung Hatta berjasa bagi bangsa Indonesia. Nabi Muhammad berjasa untuk seluruh umat manusia, kapanpun zamannya, dimanapun adanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya bangga, ada orang Indonesia Islam karena Nabi Muhammad diutus. Ada orang Amerika Islam dapat hidayah karena Nabi Muhammad diutus. Ada orang Eropa, Australia masuk Islam dapat hidayah karena Nabi Muhammad diutus. Betul? Boleh cinta, dan cinta, kita cinta Bung Karno, kita cinta Mbah Hasyim, kita cinta Gus Dur, tapi tentu cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kepada yang lain. Besok di hari kiamat, Marzuki kita yang matanya sering maksiat, lesannya sering rasani orang, halo, pilkada terima duit, halo, orang banyak dosanya kayak kita ini, asal mati tetap la ilaha illallah Muhammadur, tetap dijamin masuk surga, bukan karena amalmu wong gak pate amal, tapi karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seneng mboten gak ada Kanjeng Nabi? Bangga napa mboten? Makanya ayo lebih mencintai Kanjeng Nabi. Terus pundi mencintai Kanjeng Nabi? Terus pundi mahabbah Rasul? Upayakan sebisa-bisanya jaga Islam, jaga akidah, jaga syariat, jaga sunnah. Itulah cara mencintai Kanjeng Nabi. Man ahabbani falyastanna bisunnati wa man ahabbani dakhalal jannah. Siapa yang mencintai aku, ikuti sunnahku, ikuti ajaranku, ikuti tuntunanku, baik ajaran menyangkut akidah, ajaran menyangkut tauhid, ajaran menyangkut akhlak, ajaran menyangkut syariat, ajaran menyangkut amal sunnah, ajaran menyangkut menata hati, thariqah. Selagi itu semua tuntunan ajaran Nabi, monggo dipun lakoni sak kuatku, kuate. Itu bukti kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Man ahabbani falyastanna bisunnati. Siapa mencintai aku, ikuti sunnahku. Allah berfirman dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, terus
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hei, jika kamu ngaku cinta Allah, tentu juga cinta kepada Rasul. Buktikan caranya, fattabi'uni, ikuti sunnahku kata Nabi. Muga-muga sregep sholat, muga-muga sregep jamaah, menawi longgar sempatkan qobliyah, menawi longgar enggak selak ke susu, enggak darurat, sempatkan sholat ba'diyah. Langit toh? Kalau enggak ke susu longgar, sempatkan subhanallah subhanallah telu-telu. Alhamdulillah alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Syukur di Allah, baru berdoa. Itu sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak tergesa-gesa, jangan bubar mendahului imam. Biar imam dulu yang bubar, kita sungkem salaman, baru kita bubar. Itu adab, itu akhlak, itu sunnah. Nedo damel tangan tengen, Arab nedo bismillah, syukur Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mantu nedo alhamdulillah, nedo ojo kuwareken nemen-nemen. Halo, nek perlu ngejak koncone ayo kene mangan bareng, niku sedaya hukume sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan berlebihan, makan daging kambing boleh, berlebihan darah tinggi. Nggih. Makan es podeng, minum es podeng boleh, jangan berlebihan pilek. Jangan berlebihan, gula darahnya naik, kantongnya tipis. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Niku sedaya sunnah. Bapak Ibu nyuwun sewu, menawi salat anggene kopiahan, ojo sampai nutupi bathuk, ojo sampai nutupi bathuk kedah dibuka. Sebab sujud niki kudu nempel tempat sujud. Paham nggih? Kalau ada mbak-mbak yang kebetulan berpaham cadaran, monggo kula mboten ngurus, itu keyakinanmu. Tapi karena sujud bathuk harus nempel, ojo sujud tetap pakai cadar, mboten sah. Wong bathuknya terhalang kain cadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu cinta Allah, cinta Rasulullah, apa? Ikuti kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, juga dengan mencintai para sahabat, mencintai keluarga Nabi, mencintai anak cucu kanjeng Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Tak ulangi, Quran ini wajib dicekeli. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya, kata Nabi, dalam berdakwah menyebarkan Islam, enggak njaluk bayaran, enggak njaluk upah, katakan Nabi. Tapi satu pesan saya, jaga keluarga saya, cintai keluarga saya. Halo, illal mawaddata fil qurba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang mencintai sahabat tanda kemunafikan. Alamatun nifaq bughdul ansor. Tanda orang munafik membenci para sahabat, termasuk para sahabat Ansor. Jangan jadi Syiah. Syiah hanya mencintai Ahlul Bait, hanya mencintai keluarga dan anak cucu Nabi,
tapi mereka membenci sahabat. Tanda munafik. Jangan jadi khawarij, jangan jadi wahabi. Khawarij hanya mencintai sahabat, memusuhi ahlul bait. Khawarij membunuh Sayyidina Ali, ahlul bait. Khawarij meracun Sayyidina Hasan, ahlul bait. Khawarij jadi pembunuh bayaran, memenggal lehernya Husain, Imam Husain, ahlul bait. Kalau kamu jadi khawarij, kamu cinta sahabat tapi membenci ahlul bait. Kalau kamu Syiah, kamu cinta ahlul bait tapi membenci sahabat. Jadilah NO, halo. Jadilah ahlus sunnah wal jamaah, cinta sahabat yes, cinta ahlul bait yes. Paham? Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Jimate wong Islam apa jimat? Nggih, barang sing itu dicekeli, pusaka dicekeli tenan aja ilang, ben slamet, ben kampung ora kena laknat. Niku jenenge pusaka jimat. Jimate wong Islam ben slamet telu. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian semua ben selamat dua pusaka, dua pegangan, dua jimat. Kamu nggak akan sesat asal pegangi itu. Tapi kalau kamu nggak megangi itu, celaka. Nopo dua jimat itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah. Tapi di hadis lain Nabi menyebut kitab Allah wa itrati. Pegangi Al-Quran dan keluargaku, jangan kau musuhi. Halo, jaga keluargaku, jaga anak cucuku. Jimat kita Al-Quran, sunnah, dan ahlul bait. Alhamdulillah Jawa niki termasuk wilayah Nusantara pada umumnya sing mendapat inayah perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Islam nyampe ke Afrika oleh ulama, ya baik namanya ulama. Islam nyampe ke Eropa lewat ulama, ya baik. Islam nyampe ke Cina lewat ulama, baik. Tapi Islam nyampe ke Nusantara lewat ulama, lewat wali, yang mereka itu wali songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berislam ala Islam Nusantara lewat wali songo, kena Qur'annya, kena sunnahnya, kena kena Qur'annya, kena sunnahnya, kena ahlul ngoten baru. Dan itu dirangkum menjadi ajaran Nahdlatul Ulama. Enggak bisa kita benar-benar pegang tiga jimat, enggak bisa kita benar-benar tegakkan sunnah, enggak bisa kita benar-benar mahabbatus sahabah dan mahabbah ahlul bait, enggak bisa kecuali dengan bernahdlatul ulama, derek para kiai di Nusantara. Clear apa enggak? Tak terangkan satu persatu. Jimat pertama Al-Quran. Dari dulu Al-Quran clear, beres, enggak ada masalah. Sejak zaman Nabi Quran dihafalkan, ditulis. Nabi Sedo zaman Abu Bakar Quran dibukukan dan dicak mushaf, beres. Ada 600 sahabat hafal Quran. Zaman Sayyidina Utsman Quran diperbanyak jadi 6, ditok stempel oleh Sayyidina Utsman, namanya mushaf Utsmani.
Dan sampai sekarang sak donya Qur'annya pada. Ya bangga. NU Muhammadiyah beda lah dikit-dikit, tapi Qur'annya sama. Betul? Madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali beda lah dikit-dikit, tapi Qur'annya sama. Jawa, Madura, kefasihannya beda. Indonesia, Afrika, kefasihannya beda. Kualitas bacaannya beda. Tapi tulisan mushafnya sama. Jimat pertama beres, nggak ada masalah. Jimat kedua dahulu ada masalah. 100.000 hadis lebih bercampur aduk antara hadis sahih dan hadis dhaif yang tidak sahih. Bahkan bercampur aduk dengan hadis palsu. Bisa-bisa dikira hadis, tapi ternyata ucapan Abu Jahal. Bisa juga, wong namanya hadis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Alhamdulillah Allah paring hidayah. Iki kon ceramah apa kon mangan iki? Nyukuh yo nyukuh tapi sing masuk akal lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah paring futuh. Allah paring ilham kepada orang yang bukan Arab, bukan Quraisy, tentu juga bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka bahkan orang Rusia. Bisa-bisa loh, kami nggak tahu. Bisa-bisa satu nasab dengan Vladimir Putin juga. Siapa? Imam Bukhari. Cancut tali wondo, meneliti hadis. Cancut tali wondo, menfilter hadis. Cancut tali wondo, melakukan verifikasi, validasi hadis. Dipilah-pilah ben ora campur antara yang dhaif dengan yang sahih. Diikuti orang lain juga top, Imam Muslim. Diikuti yang lain-lain juga, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Nasai, terus Baihaqi, Ibnu Abi Dunya, Al-Hakim, Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Berkat kerja keras orang top-top ini berorawuh, hadis yang dulu campur aduk antara yang sahih dan yang tidak sahih, dari sekitar 100.000 hadis lebih diteliti, yang enggak sahih dibuang, di Sahih Bukhari tinggal sekitar 4.000 hadis. Sakjane iman 100.000 karek 4.000 iman, tapi enggak masalah. Akeh campur-campur, mending sedikit tapi murni. Mangan sego sak lepek murni sego ulen sehat, lebih enak daripada orang piring campur telek. Ngene apa nggih? Yang enggak sahih diteliti satu persatu. Ini perawinya enggak sambung, corek, wak. Ini perawinya sambung tapi gampang lali. Wis dikandani wong kumpumen aja kelalen. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perawi gampang lupa, pelupa, corek. Ini dhaif. Perawi mengucapnya enggak akurat, enggak konsisten. Kadang ngucap ngene, kadang ngucap ngene, muttorib. Corek. Halo. Perawi ketahuan pernah gendaan. Corek. Berat Kiai.
Makanya banyak hadis dibuang karena ada indikasi tidak beres, tidak sahih. Nyun sewu, perawi nggak cerdas. Loading suwe, Pentium loro, wah munyerai, corek, bahaya, bahaya. Perawi pernah menipu, sekali ketahuan menipu corek, apalagi berkali-kali buat makam palsu, ya corek sak pol-pole, corek dari daftar khotib, halo, corek dari daftar penceramah, nggak boleh orang ketahuan menipu lalu diberi kepercayaan nyun sewu mendoktrin, memberi taklim, memberi nasihat kepada umat. Khawatir nanti bikin hadis palsu, khawatir nanti bikin cerita palsu. Kakek aneh semalam mikrot 70 kali, corek. Halo, bukan karena membenci siapa-siapa, tapi karena sungguh menjaga Quran lebih penting, menjaga sunnah lebih penting, menjaga syariat lebih penting. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, jangan jangan dirubah-rubah, ditambah-tambah jangan, dikurang-kurangi jangan, dirubah-rubah. Dan itu pastikan kiainya, mubaliknya alim, cerdas, super jujur, super amanah. Halo, kalau ketahuan ngapusi pisan pindo ping telu ya kula terusaken. Imam Bukhari teges hadis ada tanda-tanda enggak sahih, corek. Meskipun tinggal 4.000, Sahih Muslim juga sekitar tinggal 4.000, tapi 4.000 itu murni umat sepakat memeganginya. NU pegang Bukhari Muslim, Muhammadiyah juga pegang Bukhari Muslim tanpa ragu. Jimat pertama Quran beres, jimat kedua hadis beres, jimat ketiga cintai, pegangi, takzim anak cucuku, keluargaku, anak cucu Rasulullah. Sekarang rodok ruwet. Campur-campur, kita nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nggih napa nggih? Karena kita nggak tahu, terlanjur nggak kita takzim, terlanjur kita nggak adab, jangan-jangan keturunan beneran. Terlanjur kita hormati sebegitu rupa. Duit 5 juta, 10 juta kita berikan ben barokah, ternyata anak cucunya Abu Jahal. Namanya juga campur-campur. Perlu apa enggak dibereskan? Perlu apa enggak diklarifikasi? Perlu apa enggak diteliti? Ya perlulah. Quran beres, hadis beres. Nanti kalau penelitian nasab ini beres, maka umat punya jimat ketiga dan jelas gitu loh. Kalaupun kita hormati, kita mahabbah, kita ngalah barokah, emang 100% keturunan Rasul, barokah tenanan gitu loh. Makanya kami mohon
kepada negara, pemerintah, bentuk tim. Ada ulamanya, ada yang ahli nasab, mengundang ahli nasab internasional, kitab-kitab maktutot manuskrip tentang nasab, kumpulin semua, diteliti mana kitab asli, mana kitab palsu. Halo, yang ngaku-ngaku dites DNA. Iya, kalau perlu pakai lab forensik, biar semuanya jelas. Melibatkan ahli nasab internasional, melibatkan ahli DNA, melibatkan profesor, melibatkan ahli kimia yang dengan zat karbon bisa mengetahui kertas ini umurnya berapa tahun, tulisan ini umurnya berapa tahun. Itu penting untuk memastikan ini benar-benar keturunan, ini ternyata bukan. Kalau itu selesai, maka pemerintah mungkin atas nama Menteri Agama plus MUI didukung NU Muhammadiyah menyatakan ini keturunan, ini bukan, biar jelas. Kalau itu iya, Masya Allah, 3 jimat terselamatkan. Apa? 3 jimat beres. Apa itu? Quran, hadis, anak cucu Kanjeng Nabi. Setuju pora? Setuju toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rata-rata kalau ngaji teng pundi-pundi pengurus ranting setuju dilakukan penelitian ini ben beres. Rata-rata Ansor Banser setuju dan diteliti supaya cepat beres. Pengurus MBC rata-rata juga setuju. Pengurus PC masih ada yang setuju, masih ada yang tidak. Pengurus PW as-sukut. Pengurus PP saya nggak boleh ngomong. Karena saya bukan pengurus, kualat nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulo tak matur versi kulo. Kenapa penelitian nasab itu perlu? Satu, di kalangan mereka sendiri, di intern mereka sendiri juga beda pendapat. Sama-sama sowan ke saya bertamu. Kadang yang ini bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Nabi. Yang lain, Kiai, nggak usah percaya pada itu bukan keturunan. Lah kula ni wong Jawa gak ngerti apa-apa. Iki ngaku kuwi duduk keturunan, sing keturunan iki kelompokku. Iki yang ngono kuwi duduk keturunan, sing keturunan kuwi kelompokku. Lah terus cara memastikan gimana wong kita ini wong Jawa nggak ngerti apa-apa nggih. Maka perlu dilakukan penelitian, dibuktikan secara nasab dan DNA gitu loh. Setuju ora? Setuju nggih? Yang kedua, zamannya sudah terlalu panjang. Sejak hijrahnya Nabi sampai saat niki sudah 1446 tahun. Piro? Tahun Hijriah lho. Saat niki pinten? Hijriah lho Bu, Hijriah. Pinten? 1446 tahun. Sungguh waktu lama yang tidak mudah untuk memastikan aneh keturunan Nabi. 1400 tahun loh, enggak mudah. Wong Mojokerto tentu banyak yang keturunan Patih Gajah Mada, yakin saya. Wong Mojokerto banyak yang keturunan Hayam Wuruk. Nggih napa nggih? Banyak yang keturunan Kartanegara, saya yakin.
Tapi wong Mojokerto sampai sekarang nggak ada yang berani memastikan ane keturunan Hayam Wuruk, nggak ada yang berani. Ane keturunan Patih Gajah Mada, nggak ada yang bisa. Padahal waktunya belum terlalu lama. Zaman Majapahit tahun 1300-an sampai sekarang itu masih sekitar 700 tahun. 700 tahun dulu wes sulit memastikan ini keturunannya. Lah Nabi sampai sekarang bukan lagi 700 tahun mas, tapi 1446 tahun. Tapi begitu mudahnya orang bilang aneh keturunan, dalam diri aneh mengalir gampangnya gitu loh. Perlu dituntut bukti apa enggak orang kayak begitu? Ya perlulah. Kalau memang iya, biar kita enggak ragu takzim. Kalau memang bukan, ya sekalian dicorek. Halo, biar enggak ngeruweti. Paham dan penelitian ini penting. Satu, karena memang intern mereka beda pendapat. Kita butuh kepastian. Yang kedua, waktunya sudah terlalu lama, sulit memastikan keturunan tanpa pembuktian. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, disparitas KCE antar satu dengan yang lain di intern mereka itu terlalu jauh, nggak masuk akal. Saman buka YouTube, ada yang bilang aneh keturunan ke-28, enten lagi. Ada yang bilang aneh keturunan ke-29, aneh keturunan ke-33, aneh keturunan ke-38, aneh keturunan ke-40 sekian, sampai aneh keturunan 50 sekian. Sak keturunan itu jarak rata-rata selawe tahun. Nyong nikah umur selawe, umur 26 punya anak, nggih, 28 punya anak 2, 30 punya anak 3, istri nyong umur 20, 21 punya anak, 23 punya anak, 25 punya anak. Kalau di rata-rata antar suami istri, jarak anak dengan orang tua kira-kira pada angka 25 tahun. Paham? Kalau satu nasab selawe tahun, 4 nasab 100 tahun, 8 nasab 200 tahun. Halo, 12 nasab 300 tahun, 16 nasab 400 tahun. Ada yang ngaku keturunan 28, ada yang 53, selisih selawe nasab. Halo, selawe nasab itu berapa tahun? Halo, 10 nasab 250 tahun, ya bangga. 20 nasab 500 tahun, 24 nasab 600 tahun. Nah, mereka sendiri ada yang ngomong 28, 29, 33, 38 sampai sekian. Masuk akalkah sama-sama ngaku keturunan di abad yang sama, di tahun yang sama, kok KCE 600 tahun? Langsung diterima saja? Apa langsung ditorek saja? Apa perlu dilakukan penelitian? Ya nopo iki. Yang
Yang jelas tidak mungkin kita disuruh meyakini kebenarannya. Wong mereka juga beda kok. Iyalah lek beda yuk kacek. Aku nasab 57, niki nasab ke 56, pantes lah. Nggih. Lha iki kacek nasab selawe. Berarti 600 tahun lebih. Enggak masuk akal. Diajak membuktikan tak mau. Repot apa mboten? Repot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, lalu data pustaka kitab yang menerangkan ini keturunan apa enggak, kitabnya itu juga beda-beda. Ada kitab yang mengatakan para habaib yang bernasab kepada Ubaidillah, katanya mereka keturunan Rasulullah. Tapi ada juga kitab yang mengatakan mereka bukan keturunan Rasulullah. Perbedaan kitab itu dibiarkan saja kah? Atau perlu dua kitab itu dihadirkan bareng, dipanggil ahli kimia untuk memberikan zat karbon di kertas itu, mana tulisan yang asli, mana yang tidak asli. Perlu apa enggak? Mana yang lebih lawas, mana yang baru, perlu apa enggak? Itu bisa pakai zat karbon untuk mengetahui umur tulisan, untuk mengetahui umur kertas. Nah, kalau diketahui ini yang lebih lawas, ini baru selisih 500 tahun, maka akal sehat mengatakan kalau ada data yang lama, data baru beda, maka yang kita yakini asli data yang lama. Nggih napa nggih? Ada orang tahu-tahu nuntut warisan ke keluargamu. Katanya dia juga canggah dari mbah canggahmu, membawa kakak kartu keluarga. Di kartu keluarganya dia tercatat mereka keturunan fulan. Fulan iku dulu mbah yutmu, anak mbah canggahmu. Tapi sampean keluarga besar punya kakak asli terbit sejak zaman Belanda, anak itu enggak ada. Yang dipakai kakak lama apa kakak baru? Halo? Kakak lama toh? Kalau kitab terbit abad 4 mengatakan anak ini enggak ada, lalu ada kitab terbit abad 9 mengatakan lalu ada anak ini, beda kitab lawas kitab baru, beda kakak lawas kakak baru. Yang asli yang mana? Sampean kiai alumni sarang punya Sahih Bukhari lawas, dulu pernah hataman Bukhari dengan Mbah Maimun lawas. Tahu-tahu pas membeli Sahih Bukhari baru ada tambahan 10 hadis di kitab Sahih Bukhari yang baru. Yang asli yang lawas apa yang baru? Halo, lawas toh? Nah sekarang aneh, ada yang mengatakan yang asli yang baru. Aneh apa enggak? Ngengkel pisan, ngotot pisan. Lek dijak membuktikan malah nes. Sopo to corak-corak iman. Pulau ini buatan dalam rangka nyorek apa enggak nyorek. Hanya menerangkan ben jenengan ngerti makul, masuk akal bahwa penelitian itu perlu ngoten lho. Lah dicorak ya setelah diteliti Mas. Kok ket mau kok. Lalu beda suku itu bermasalah. Kalau yang ngaku keturunan Hamengkubuwono
itu orang Jogja, masuk akal lah. Nggih. Kalau yang ngaku keturunan Kenarok itu orang Malang Singosari, masuk akal lah. Kalau yang ngaku keturunan Hasanuddin Makassar itu orang Makassar sendiri, masuk akal. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu orang Mekah, Nabi Mekah, sukunya Quraisy, Nabi juga Quraisy, marganya Bani Hashim, Nabi juga Bani Hashim. Lah kalau yang ngaku itu karo Nabi, bongsone podo, sukune yo podo, margane yo podo, kan masuk akal toh. Lah sing repot kuwi wong Madura ngaku keturunane Nabi. Ya dibuktikan lah Mas. Wong Afghanistan ngaku keturunane Nabi. Repot porang ngeten iki. Kan perlu dibuktikan toh. Yaman kuwi Mekah napa sanes? Sanes lah negara lain. Lalu Aden, Mudor, Habasyah, Qahtan, Tamim, apa mana? Hadrami. Niku suku Quraisy napa lain? Lain. Hei, lah. Nah, ketika yang ngaku keturunan Nabi bukan Mekah, bukan Quraisy, marganya Al-Qadiri, marganya Al-Aidid, lah Nabi marganya Al-Hashimi, Bani Hashim. Beda bangsa, beda suku, beda marga, ngaku keturunan, langsung diterima apa? Terus kami juga mohon kepada seluruh aparat penegak hukum, ojo main kuasa, ojo main dibolehkan atau dihalangi, harus benar-benar didengar mana yang objektif. Halo? Harus didengar mana yang tulus, harus didengar mana yang valid, harus didengar mana yang akurat, mana yang asli, siapa yang jujur. Jangan sampai ada kebijakan membungkam kebenaran. Halo. Jangan sampai ada tindakan membungkam, nyun sewu, orang menuntut keadilan. Jangan. Clear napa mboten niki? Clear napa mboten? Supaya di belakang nanti nggak ada kebenaran lek durung diberes nih clear, tetap saja besok ruwet maneh. Nyun sewu niki kathah napa mentol-mentol iki bajene. Gitu. Sing paling bagus di lab darahnya ada bakteri apa, ada kuman apa, ketemu bakterinya, ketemu kumannya, ketemu virusnya, diberi obat untuk membunuh virus, selesai. Waras tenan, meskipun rodok lama, tapi langsung digosok ngeten. Yo diluk ndang alus lah, pakai glowing, tapi sok mben yo medal malih tuh. Menangani masalah itu mending clear sekalian daripada pakai pendekatan politik. Maka nilai coro kulo negara turun tangan meng-SK beberapa tokoh para ahli untuk melakukan penelitian. Kita umat nderek mawon, dihasilkan niki nderek, hasilnya niki juga nderek. Ngoten para rawuh. Kalau itu yang dilakukan adem.
ayem. Terus konco-konco bancer nggak bolak-balik corek. Karakter Kanjeng Nabi lemah lembut, adabe sae, akhlake sae, mboten ngamuan, jembar dodone sabar. Andai yang dikatakan sebagai anak cucu Nabi itu Said Maliki Mekah, Nabi Fatonah cerdas alim, Said Maliki alim cerdas, masuk. Nabi ganteng gagah putih kemerah-merahan, Said Maliki ganteng gagah putih kemerah-merahan, masuk. Halo, jambangnya Nabi lebar, Said Maliki jenggot jambangnya juga lebar, masuk. Nabi fasih, Said Maliki juga fasih, masuk. Nabi sabar jembar dodone gak ngamuan, Said Maliki juga sabar, masuk. Andai yang dikatakan keturunan Nabi orang kayak Said Maliki, sukune podo Nabi Quraisy, bongsone podo Nabi Mekah, margane podo Nabi Bani Hashim, fisiknya yo ganteng gak jauh-jauh, pinternya yo oke, karakternya yo oke. Lamun Said Maliki para rawuh marzukes gak usah corek, gak usah wis. Nggih, ngono wis. Enak kon nggih ku enak. Lah sing repot ing gantenge gak masuk. Warna kulitnya juga gak masuk, cerdasnya gak masuk, akhlaknya ngamuan, takbir, bak. Presiden goblok. Istananya menjadi istana iblis, menteri agamanya Dajjal. Lah ketika yang disuruh ngakui keturunan Nabi, wajahnya enggak masuk, suku dan bongsone margane juga beda, enggak masuk, pinter fatonahnya juga enggak masuk, karakternya ngamuan juga enggak masuk, dites tidak mau, terus kepriben nyong isa percaya. Ojo kesusu corek lah. Paham dan? Jadi kulo tidak dalam posisi mengisbat atau menafikan, tidak dalam posisi menerima atau mengingkari. Hanya menurut kami memang penelitian itu penting gitu loh. Diisbat atau dinafikan nunggu nanti setelah ada tim para ahli meneliti lalu mengambil keputusan gitu loh. Clear toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, nggih. Kacang gak ninggal lanjaran. Nah, Indonesia kali Mekah adoh napa cedek? Fisik Indonesia kali Nabi Mekah kira-kira adoh beda napa padha? Ya adoh lah. Yaman kali Mekah kacek sekitar 1.500 kilo. Niku cedek ngapa adoh? Cedek napa adoh? Jaraknya jauh, karakternya juga jauh toh, beda ngono lho. Ngoten niku cara kula kalau ngaku keturunan atau enggak ngaku butuh pembuktian. Lek enggak ngaku enggak usah dibuktikan enggak apa-apa. Nah, terus kadang ngeten para rawuh. Itu loh, ada ulama-ulama top nyun sewu
Mbah Hasyim Asy'ari nggak pernah mengingkari nasab mereka. Mbah Maimun Zubair nggak pernah mengingkari nasab mereka. Kamu kok berani-berani mengingkari? Kamu NU apa? Bertentangan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Teman-teman mungkin termasuk saya mungkin jawab, apa Mbah Hasyim pernah mengisbat kalau ada orang menafikan nasab mereka, kau vonis melawan Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi Mbah Hasyim kan diam, tidak mengisbat. Kamu yang mengisbat sama juga melawan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau pengen sama Mbah Hasyim, ya tidak mengisbat, ya tidak menafikan, diam. Diam itu belum tentu iya, gitu loh. Halo? Kalau ada orang melakukan penelitian, entah nanti hasilnya mengiyakan atau tidak, tentu ini melakukan aktivitas keilmuan yang zaman Mbah Hasyim dulu belum dilakukan. Bukan menentang mas itu namanya melakukan pengembangan. Zaman Mbah Hasyim belum ada Bahthul Masail membahas bagaimana HTI, belum membahas bagaimana FPI. Lalu zaman sekarang kiai kumpul bagaimana mensikapi HTI, FPI. Apa kiai sekarang yang membahas itu kamu katakan nabrak Mbah Hasyim? Lah ya ora toh? Mbah Hasyim belum bahas, memang zaman itu belum ada HTI, FPI. Kalau sekarang kiai bahas, karena memang ada. Zaman Mbah Hasyim belum ada kiai kumpul bahas hukumnya narkoba. Sekarang ada kiai kumpul bahas hukumnya narkoba. Apa nabrak Mbah Hasyim? Ya enggak lah. Mbah Hasyim belum bahas itu ya memang belum dibahas, bukan kok kita nabrak. Contoh, mungkin zaman Mbah Hasyim mungkin belum ada pembahasan hukum tentang transplantasi, belum ada pembahasan hukum tentang transgender. Apa transgender? Wong lanang dipotong manuke terus digawekne gawa dari Budi terus diganti Susi. Sekarang orang aneh-aneh itu ada. Perlu apa enggak kiai bahas hukumnya? Perlu. Kalau zaman Mbah Hasyim enggak dibahas, lalu sekarang dibahas, apa namanya nabrak Mbah Hasyim? Mboten, gitu loh mas. Paham? Maneh? Halo? Sekarang kiai bahas hukumnya kripto. Duit nggak ada wujudnya kiai. Namun tengene medsos niku lho. Niku kripto bisa diperjualbelikan. Zaman Mbah Hasyim belum ada kripto. Tentu sekarang kiai bahas hukumnya kripto. Entah hasilnya menghalalkan atau mengharamkan ya nanti. Apa gara-gara bahas hukum yang di zaman Mbah Hasyim belum dibahas, lalu kamu katakan nabrak Mbah Hasyim? Mboten. Nah, zaman Mbah Hasyim mungkin belum diketahui ada buku nasab yang simpang siur dan situasinya juga enggak ruwet. Zaman itu mungkin belum ada ndawir-ndawir. Halo? Zaman itu mungkin belum ada orang yang bilang Pancasila kafir, Indonesia tohut, kiai mencalonkan wakil presiden ulama su, kiai babi, Gus Dur, buta mata buta hati.
Biyen kan durung ono sing ngomong ngono kuwi. Halo. Jadi kalau zaman Mbah Hasim durung dibahas, emang yo anteng-anteng saja. Ya napa nggih? Loh, paham apa enggak? Terus belum ada orang ngawur. Antara lain nyun sewu, kakek aneh bisa melawan malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir pun dibentak oleh kakek aneh. Berdoa di kota kami pasti diijabah. Jangankan berdoa di mana, di tempat mana, berdoa di toilet di ijabah. Syariat memutuskan di toilet haram mas baca doa. Nah kok sekarang jadi begitu-begitu? Kepri apa enggak perlu dibahas? Mbah Hasim nggih mboten lah, dulu belum dibahas, emang enggak ada masalah. Deal lah sekarang jadi perkara. Nyun sewu, kaki golongan ini yang paling bodoh, kakinya yang paling bodoh lebih mulia dari kepalanya 70 kiai. Penghinaan apa enggak ini? Hah? Halo, Kiai pribumi, ada masalah, ada pemalsuan sekian banyak makam, termasuk makam ulama, makam para pendiri bangsa, makam syuhada, makam pahlawan. Itu kalau nggak segera diberesi 500 tahun ke depan, dan bisa-bisa makam pejuang itu hilang. Yang ada atas nama makamnya bangsa lain. Anak cucu kita 500 tahun ke depan kehilangan alat bukti untuk klaim Indonesia wilayah kami. Alat bukti berupa makam artefak, tapi artefak palsu itu diklaim milik mereka. Lalu mereka bilang Indonesia milik kami, bukan milik pribumi. Bahaya apa enggak? Terus menang nggak boleh meneliti, menang nggak boleh meneliti, telitilah. Ini kalau dibiarkan bahaya agama. Kiai-kiai alumni Lirboyo bertahun-tahun alim, Wahab yes, Muhadzab yes, Nihayatul Zen yes, Kifatul Akhyar yes, alim. Tapi karena kalah irung mas, irung pesek, kalah penampilan, gak duwe jubah, duwene sarung tok. Yang sana baca muqaddimah lo, i'rabnya salah. Baca hadis itu loh salah. Harusnya man ra'a minkum mungkaron, tapi dibaca man ra'aitul mungkar. Sama sekali kelihatan nggak alim. Dan ketika kita coba, tak pikir ngalim bahasa Arab lancar, ketemu saya nyoba pakai bahasa Arab, ternyata masih kalah dengan bahasa Arabnya kiai. Cuma karena menang penampilan mas, hidungnya mancung, terus gayanya juga bisa. Ya khair, akhi, ukhti, ya khair, ikhwan, akhwat, ya khair. Menang irunge, menang gayane, menang lesing bahaya ngalim tapi sarungan. Kono senajan moco i'robe salah, tapi cobaan gamisan, udeng-udeng pakai teken lagi, baca tas
dilengkapi mau ceramah pakai siwak, ya. Lah itu kalau dibiarkan masyarakat begitu yakin tertarik penampilannya, ternyata fatwanya keliru. Apa enggak membahayakan akidah? Halo? Apa enggak boleh dikaji? Apa dibiarkan? Lalu kalau mengkaji dituduh nabrak Mbah Hasyim, mosok yang ngono lah. Al hukmu yaduru ma'al illah. Hukum perlu dibahas atau tidak, ya bergantung ilat, bergantung situasi, bergantung zaman, bergantung keadaan, bergantung hal ehwal yang melatar belakanginya. Kalau zaman Mbah Hasyim belum dibahas, memang situasi belum mendesak gitu loh. Clear? Mohon warga jangan gampang di framing, jangan gampang kena giringan opini. Pokoknya kalau kita ilmu, napa? Ilmu. Lalu niki soal kula Marzuki. Kula niku tetep gawe rumus wong tua dimuliakan. Salah? Wong tua kita muliakan. Salah mboten? Bener. Mertua kita muliakan. Salah bener? Bener. Orang yang lebih sepuh dari kita muliakan, cium tangan. Bener napa salah? Tamu kita muliakan. Bener napa salah? Nah, saat ada foto, video, ada orang tertentu dimuliakan Marzuki karena jadi tamu. Ada orang tentu dicium tangannya oleh Marzuki karena umurnya lebih tua. Lalu di sisi lain Marzuki mempermasalahkan nasab orang itu. Bukan berarti Marzuki mencela-mencela. Bedakan antara wilayah adab dan wilayah ilmu. Andai saya punya guru di kampus, gurunya non-NO, tentu ada beberapa pendapat beda dengan kami. Tapi beda kayak apapun itu guru saya. Ya enggak salah dong saya tetap menghormati. Dan meskipun saya menghormati, karena dia bukan NO, hak kami untuk beda dengan dia, nyekeli NO saya gitu loh. Apa mencela-mencela? Mboten. Paham? Misalipun njenengan nyuwun sewu seneng karo arek ayu jilbaban, arek padha senenge rabi. Ternyata orang tuanya non-NO Muhammadiyah misalnya. Tokoh Muhammadiyah itu akhirnya jadi mertuamu. Wong namanya mertua mas, ya tetap cium tangan. Tapi ketika dijak sholat subuh, dia enggak kunut, zaman ya tetap kunut. Apa mencela-mencela? Yang enggak. Bedakan wilayah ilmu dan wilayah tata krama. Nah kadang orang gaya TikTok judulnya Marzuki mencela-mencela. Kepada orang tertentu Marzuki pernah mencium tangannya, tapi kepada orang itu juga Marzuki mempermasalahkan nasabnya. Berarti Marzuki duduk mencela-mencela mas. Ini wilayah ilmu, wong dia umurnya lebih sepuh, ya tetap kita cium tangannya. Apalagi misalnya tamu, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Iman pada Allah, iman pada hari kiamat, muliakan tamu. Mosok muliakan tamu dadak takon nasabmu sopo? Ya enggak harus lah. Nggih. Aliranmu apa? Ya enggak harus. Ya tamu siapapun dimuliakan.
perkara ternyata tidak NU, ya enggak masalah, kita hormati dia sebagai tamu. Clear? Wong NU ojo gampang diadu domba. Upaya mereka terus menerus untuk menjatuhkan tokoh NU. Sing diarani mencela-mencele, diarani macem-macem. Tapi saya tegaskan, saya Marzuki tetap yakin pada sarang. Dari dulu sampai kapanpun, sarang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu Marzuki yakin sama langitan. Mbah Fakih, dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, langitan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Dari dulu sampai kapanpun Marzuki yakin ning Lirboyo Ploso NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau ada framing apapun, mau ada penggiringan opini apapun oleh siapapun, sing ngarani Ploso ngene lah, sing ngarani Gus Kausar ngene lah, sing ngarani Marzuki ngene lah, kula tetep mboten percaya. Kula luwih percaya ning kenyataane. Kenyataane Ploso tetap NU. Kenyataane Lirboyo tetap NU. Kenyataane Marzuki ya tetap NU. Kenyataane sarang Lirboyo Ploso Langitan tetap NU. Mohon warga NU, barangkali ada TikTok mengadu domba, aja percaya. Kalau zaman percaya aneh, ngaji kepada beliau bertahun-tahun, nggak ada masalah. Tahu-tahu ada orang menfitnah, menggiring opini, membuat framing, kayak beliau begini. Gara-gara ada sekali dua kali TikTok, kepercayaanmu, takzimmu, adabmu pada beliau langsung hilang. Kok bodoh amat zaman ini. Ngaji bertahun-tahun terhapus oleh TikTok yang hanya sekali. Sembrono banget zaman ini, latah banget gitu loh. Paham loh? Alhamdulillah orang Malang, orang Jawa Timur, saya mau diisukan apa saja nggak percaya sudah. Karena dari dulu Marzuki ya begini ini sudah nggak berubah. Ada orang memberi jubah, maaf, saya nggak menolak jubah, tapi nggak pantas lah. Kalau orang sebodoh saya, hidungnya sepesek saya, wajahnya sejelek saya, lalu disuruh pakai jubah. Nanti sajalah kalau irung kami sudah mancung, tak belajar pakai. Coba. Tapi alhamdulillah kiai-kiai Jawa tanpa harus pakai merek Arab, tanpa harus pakai branding Arab, nggak perlu kemarap. Nyatanya kitab 2 almari, 3 almari tanpa bantuan kamus, Ki Jawa bisa melahapnya. Nggak kalah mas. Ikrope gak salah mas. Hari-hari ngomong pakai bahasa Jawa, penampilannya penampilan Jawa, yang dimakan terong rebung juga makanan Jawa. Halo, cara memimpin juga model Jawa. Tapi kalau soal kemampuan baca kitab, gak usah bertanya. Iqrob beres, balaghah beres, mantek beres, usul fikih. Bukan hanya itu, bukan sekedar baca ngajar, sampai ngarang bisa. Banyak ulama-ulama Jawa, sayalah didik-didik, ngarang Arab itu bisa. Belum ada ulama Arab bisa ngarang bahasa Kebumen. Anak ulama Arab ngarang Jawa, nggak ada. Tapi ulama Jawa, kiai Jawa ngarang kitab Arab,
Banyak. Nggak usah ragu dengan ulama pribumi. Insya Allah lebih alim. Satu, derek Kiai NU pribumi, jamin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Derek Kerapia, Syafi'i Asy'ari. Derek Peloso, Lirboyo, Sidokiri, Langitan, Sarang, Kajen, Syafi'i Asy'ari. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih napa nggih? Jamin. Lek nderek ulama Cina belum tentu Ahlus Sunnah lho Mas. Lek nderek wong Afghanistan belum tentu Ahlus Sunnah lho Mas. Lek nderek wong Iran iso-iso Syiah. Lek nderek wong Arab Saudi iso-iso Wahabi. Nggih. Nderek ulama Suriah iso-iso komunis. Karena partainya komunis. Derek ulama Mesir iso-iso Ikhwanul Muslimin karena yang banyak ikhwan. Derek ulama Yaman Utara iso-iso Wahabi karena mayoritas Wahabi. Derek Yaman Selatan iso-iso Syiah, sana mayoritas Syiah Zaidiyah berpartai komunis. Orang asing sesama Muslim, wong Arab sesama Muslim kita hormati, yes. Tapi syaratnya mereka juga harus menghormati. Kalau mereka menginjak-injak ya sepurone. Kami punya harga diri juga. Halo. Saling ukhuwah, yes. Saling paseduluran, yes. Saling menghormati, menghargai, yes. Saling bergotong royong, yes. Kalau harus meninggalkan kiai pribumi, suruh ikut mereka, yo sepurone. Kiai kami pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu belum tentu. Satu, derek kiai jelas ngalim, derek sampean belum tentu. Wong kadang dodol minyak wangi kok siang hari. Kita nggak menghina, ngomong opo a. Nah nih, halo. Derek kiai jelas mendampingi, membersamai umat sampai mati. Nun sewu sorokan Quran ke kiai, ngaji takrib Fathul Qorib ke kiai, setoran apalan nahwu sorob ke kiai, belajar berangkat haji manasik yang isi ya kiai, akad yang khutbah, yang ngakati, yang doa juga kiai. Ya bangga. Sholat yang imami wirid kiai. Jumatan yang khutbah, yang khotib, yang imami kiai. Mati yang nyolati jenazah imamnya juga kiai. Sampai makam yang mentalkin juga kiai. Harus bersama kiai, jangan lepas, karena kiai lah yang nyata membersamai umat sampai mati. Kalau zaman putus lepas dari kiai, ikut mereka, zaman mati orang Yaman belum tentu takziah. Weh, belum tentu kober, belum tentu sempat ngimami sholat duhur, belum tentu sempat ngajar tafsir, belum tentu sempat mucal jurumiyah. Semuanya itu sing nglakoni ki. Kalau semuanya yang nglakoni kiai, kenapa hatimu harus beralih kepada orang lain? Nggak jujur sama. Deal. Ikut kiai nyata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut kiai nyata ahlim, wong kitabnya banyak. Ikut kiai bener, wong kiai lah yang membersamai umat, membimbing umat seharian. Dan nun sewu, kalau ikut kiai jamin NKRI harga mati. Kiai pribumi makan nasi Indonesia, minum air Indonesia, lahir di Indonesia, nikah di Indonesia, ngaji belajar di Indonesia, sholat Jumatan ibadah sujud di Indonesia, mati disolati di Indonesia, dikubur di Indonesia, ditahlili, dihauli di
Karena Kiai Indonesia sadar mulai urip sampai mati sampai ditahlili semuanya full Indonesia. Maka nggak ada Kiai pribumi kurang ajar kepada Pancasila, nggak ada. Halo, nggak ada Kiai pribumi kurang ajar pada NKRI. Di mana-mana Kiai pribumi mesti NKRI harga mati, mesti begitu. Apa itu artinya? Nderek Kiai pribumi nggak akan menjadi ancaman untuk kedaulatan negara. Kalau nderek yang lain, laga ison dalil titik loh mas, presiden keblok, ngono mas. Halo, laga ison dalil titik loh, Pancasila kafir. Laga ison dalil titik loh mas, nyuwun sewu. Ulama nyalon presiden berarti ulama babi. Ini menyakitkan. Halo, ini penghinaan, ini pelecehan. Iyalah kalau yang dilecehkan itu 1-2 orang. Yang dilecehkan presiden, simbol negara. Yang dilecehkan ulama, simbol umat mas. Ulama pribumi. Halo, orang kalau kayak begini diikuti, lama-lama bisa mengancam kedaulatan negara. Untuk hormat kepada siapapun kita siap hormat, asal mereka juga hormat. Untuk menjalin persatuan kepada siapapun kita siap bersatu, bekerja sama, asal nggak ngesroh. Woi, asal nggak ngesroh. Untuk saling ukhuwah kita siap berukhuwah dengan siapapun. Tapi untuk diambil hati kita dari kiai, untuk diminta dari nderek kiai lalu berpindah nderek mereka, yo sepurone. Satu, belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. 2, belum tentu alim. 3, belum tentu iso ngemong umat setiap hari. Langge toh? 4, belum tentu caranya sama dengan sesuai dengan lingkungan. 5, belum tentu pas untuk kedaulatan negara. Sementara kita itu kepingin bener agamane, kepingin lancar ngibadahe, kepingin sukses dakwahe, tapi di saat yang sama kita juga kepingin NKRI tetap lestari. Gitu loh maunya kita itu seperti itu. Nah, match antara ulama pribumi dengan aparat-aparat begini dari dulu, bersatunya kiai, ulama dan umarok itu sudah chemistry yang pas sudah. Ojo di OT. Napa ndak di OT dari dulu Indonesia wis ngene iki. Polres acara ngundang kiai, kiai nggak acara yang ngundang Polres, pas. Halo, hari jadi di kabupaten ngundang kiai, kiai haul juga ngundang bupati, pas gitu loh. Perkara sana menyebut bupati tohut, presiden tohut, emang mereka duduk Indonesia. Kamu kalau nggak merasa ikut punya negara, kamu kalau nggak merasa punya ikut apa, nggak ikut merasa punya presiden, nggak usah ngolok-ngolok negara kami, nggak usah ngolok-ngolok Pancasila kami, nggak usah ngolok-ngolok presiden kami. Sekiranya nggak seneng, nggak cocok, ya wes. Aneh sama niki, neng kene nggak cocok, neng kene ngelok-ngelok nih, sing dilem-lem bongsone konoe, tapi koyo gak mulai-mulai. Mesti lek nggak cocok, iku gendang. Langge toh? Kami nggak menuntut apa-apa. Lek pancen saman kerasan neng kene, ayo negara ini kita jaga
sama, umat kita jaga bersama, jaga lesan gitu aja lo. Gak neko-neko kita ini mintanya kan wonten dah. Lek pancen gak kerasan, lah timbang neng kene kakean cangkem ya wis. Wis, muga-muga enek manfaate. Pokok ngaji siang ini intinya satu, supaya ahlu sunnah aman, NKRI aman, akidai bener, nderek sunnah nabine yo bener, ngibadah yo bener, Pancasila tetap aman lestari. Ikutilah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, terkhusus lagi yang pribumi jamin NKRI harga mati. Yang lain kami nggak menghina mereka, kami nggak menuduh mereka. Kalau disuruh ikut engkau disik wong belum jelas gitu loh ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wa athirna wa la tu'thir 'alaina. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini telah usai. Kaulo atas nama pembagi wekdal awit awal dubengi akhir sedaya kalepatan nyuwun agung ing samudra bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.